Sebenarnya Al-Quran turun ini untuk mengingatkan kembali bagi kaum Yahudi dari Bani Israel yang ada para nabinya, di antaranya Nabi Musa yang mendapatkan kitab Taurat. Yang isi Al-Quran juga ada kandungan-kandungan isi Taurat. Artinya untuk mengingatkan mereka bahwa apa yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa juga terkandung dalam Al-Quran. Ini biar tidak salah paham. Ada orang-orang Indonesia yang memprotes bahwa Al-Quran harus direvisi karena isinya ada kutipan dari Bible, ada kutipan dari Taurat. Ini orang nggak paham. Ya, Al-Quran memang datang untuk menyempurnakan apa yang sudah pernah diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud dengan Zaburnya. Jadi model Al-Quran dari sisi cara bacanya itu sebenarnya model Zabur, yaitu Nabi Daud. Nabi Daud dengan kemerduan suaranya itu membaca Zabur yang isinya puji-pujian. Jadi model bacaan Al-Quran model Zabur, isinya ada kandungan dari Taurat dan Injil. Nah, jadi lengkap sebenarnya. Al-Quran itu sebenarnya lengkap apa yang diturunkan nabi-nabi terdahulu. Nah, ini untuk jamin pelajaran. Artinya umat Islam itu datang bukan untuk mengusir Yahudi awalnya, bukan untuk mengusir Nasrani, tapi mengingatkan mereka untuk kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada ajaran nabi-nabi yang telah membawa kitab suci itu. Nasrani dengan Nabi Isa membawa Injil, kembalilah sesuai dengan isi Injil. Kepada Yahudi, kembalilah kepada isi Taurat. Jadi Al-Quran ini pengingat sebenarnya, tapi kadang malah ditolak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita selalu mengucapkan syukur kepada Allah SWT karena pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan, utamanya kenikmatan kesehatan dan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Karena di luar sana, kalau lihat kita lihat berita-berita saat ini, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang miris, terutama sekarang adanya kebakaran yang ada di LA, pusat perjudian dan hiburan di seluruh dunia. Semoga hal tersebut merupakan peringatan pada kita semua untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT dan selalu meminta ampun atas kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita, sehingga kita insya Allah terhindar dari api neraka. Jamaah salat subuh yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah SWT, seperti biasa pada hari ini Jumat 17 Januari 2024 kita 2025, mohon maaf, kita masih diberi kenikmatan, utamanya nikmat iman, Islam dan ihsan, dan kenikmatan kekuatan untuk selalu menghambakan diri dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Seperti biasa, kajian batas subuh Masjid Subuh pun diselenggarakan, dan kali ini sarapan bersama akan disediakan oleh ibu-ibu jamaah Masjid Subuh. Semoga menjadi amal baik beliau-beliau dan insya Allah
mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya untuk meningkat itu, marilah kita awali kajian ba'da subuh pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Ustadz Bukon Hasbi, langsung kami persilakan untuk mengadakan kajian Al-Maraghi yang saat ini sudah sampai pada halaman 126 poin D. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Kita nanti akan selesai sesuai jam suruknya jam berapa nanti ini? Ini mau cek 5:42 ya. Baik, insya Allah nanti kita selesai jam 5:28 itu terbit ya. Kalau tanggal 10 berarti 38 ya. Artinya kita sekitar jam 5:45 sudah selesai insyaallah. Baik, kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Maraghi yang sampai pada halaman 126 poin D, yaitu berkaitan dengan kami bangkitkan kamu setelah kematian. Ini adalah dari ayat 56. Kita bisa cek lagi di halaman 122 di ayat 56. Mari kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. La'allakum tashkurun. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Insyaallah sampai selesai, hanya 2 halaman di halaman 126 sampai halaman 127. Setelah itu pindah ayat berikutnya. Jadi sekali lagi ayat yang kita baca masih membahas tentang Bani Israel. Jadi banyak sekali pembahasan terkait dengan Bani Israel. Jadi ini nanti sampai ayat 100 itu masih Bani Israel. Kita baru mulai dari ayat 40 ya. Baik, kita akan baca terlebih dahulu terjemahan di
huruf D, kemudian kami bangkitkan kamu sesudah kematian supaya kamu bersyukur. Jadi kalimatnya unik. Setelah bangkit dari kematian, tapi tujuannya biar bersyukur. Jadi kalau mati bersyukurlah gitu. Kalau secara bahasa singkatnya begitu. Tapi coba kita pahami bersama melalui penjelasan sebagian ahli tafsir yang berpendapat bahwa Allah menghidupkan mereka sesudah mati. Nah, ini matinya karena disambar petir dan lain-lainnya, agar mereka dapat menghabiskan sisa masa hidup dan rezekinya. Jadi memang benar-benar bangkit atau hidup kembali setelah mati, tapi ini masih di dunia. Dan kematiannya itu seperti halnya dengan berhentinya jantung untuk sementara bagi orang-orang lain. Nah, ini kalau bahasa Indonesia seringkali ada orang mati lalu hidup kembali, apa namanya itu? Mati suri ya. Jadi mati yang sementara. Jadi mestinya kalau ada orang seperti itu harus bersyukur ya, menjadi pengingat dan memanfaatkan sisa hidupnya untuk lebih banyak dekat dengan Allah Ta'ala. Tetapi itu tadi pendapat pertama ya, dari ahli tafsir. Jadi dalam berbagai ilmu selalu ada penafsiran yang lebih dari satu pendapat, baik itu ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, atau ilmu yang lain. Seringkali dalam memahami satu masalah kadang lebih dari satu. Nah, ini dalam tafsir ini juga ditampilkan pendapat selain tadi dengan ditambahkan tetapi sebagian lain berpendapat ya, tanpa menyebut siapa yang menyampaikan pendapat ini, tapi setidaknya beberapa ulama berpendapat. Kadang-kadang ada penafsir yang populer seperti Tobari, kemudian ada Qurtubi, itu pun bisa berbeda pendapat. Lalu Ibnu Katsir, dan Ibnu Katsir kadang juga mengutip keduanya, ada yang kadang sama, ada yang berbeda. Bahkan Ibnu Katsir pun kadang bisa menafsirkan berbeda dengan kedua tokoh tafsir tersebut. Itu biasa. Nah, di sini tanpa menyebut siapa yang memberi penafsiran, tapi hanya mengatakan sebagian lain berpendapat bahwa yang dimaksud dengan membangkitkan di sini ialah keturunannya. Nah, ini beda lagi. Kalau tadi mati suri ya, yang kemudian hidup kembali. Nah, kalau ini membangkitkan di sini ialah keturunannya. Lalu apa maksudnya? Yaitu setelah mereka mati lantaran bermacam-macam sebab dan disangka mereka akan musnah, tiba-tiba memberikan barokah pada keturunannya guna menyiapkan bangsa yang telah ditimpa bencana dahulu, bangun lagi melakukan syukur terhadap segala nikmat yang pernah diterima oleh bapak-bapak mereka yang telah ditimpa azab karena keingkarannya terhadap nikmat-nikmat itu. Jadi seakan yang diminta untuk bersyukur keturunannya, bukan orang yang bersangkutan. Sebagaimana digambarkan Bani Israel ini banyak melanggar aturan, lalu Allah beri azab kepada mereka. Nah, ketika mereka meninggal karena ternyata tidak semuanya
masih memiliki keturunan. Nah, dari keturunan ini untuk mengambil pelajaran dari apa yang sudah pernah menimpa nenek moyangnya, ya. Dan ini juga kadang ayat Al-Quran ketika bicara Bani Israel sekalipun, dan saat turun itu di zaman Nabi Muhammad SAW yang ada Yahudi di Madinah, itu juga kadang mengajak mereka untuk bersyukur karena nenek moyang mereka banyak yang jadi nabi. Nah, itu artinya mengingatkan kepada keturunannya agar bersyukur dan untuk terus mengingat nikmat-nikmat terdahulu. Nah, ini diantara yang mungkin mendekatkan penafsiran yang kedua ini. Selanjutnya Allah menceritakan kisah-kisah ini kepada kita dan ditujukan kepada kaum Yahudi di zaman turunnya Al-Quran. Nah, ini penulisnya yaitu Al-Marawi ingin mengajak kepada pembacanya termasuk kita mengambil hikmah dari apa yang kita baca. Sekalipun ayat-ayat yang kita baca ini sedang bicara untuk orang-orang Yahudi, tapi jangan lupa Al-Quran juga diturunkan untuk umat Islam. Maka umat Islam juga mengambil pelajaran. Makanya menggunakan kata kisah-kisah ini kepada kita. Nah, ini artinya biar kita mengambil hikmah dari cerita tersebut. Dan ayat-ayat ini ditujukan pada kaum Yahudi, hanya mengingat dan mengulang-ulang bahwa Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Madinah itu sudah mendapati kaum Yahudi dengan jumlah yang banyak. Setidaknya ada 4 kabilah ya di Madinah. Jadi sebelum hijrah di Madinah sudah banyak orang Yahudi. Adapun orang-orang Nasrani yang juga mereka mengikuti ajaran Nabi Isa yang juga Bani Israel, itu malah yang dekat Mekah di daerah Habasyah, yaitu Ethiopia atau Afrika. Jadi ada semacam pengelompokan. Orang-orang Yahudi ada di Madinah, orang-orang Nasrani ada di Habasyah. Tapi juga di Yaman. Di Yaman itu juga pernah ada penguasa dari kalangan Yahudi. Kemudian setelahnya datang penguasa dari Nasrani, silih berganti. Justru penguasa dari Nasrani datangnya dari Afrika, yaitu yang kita kenal dengan kisah Abroha. Itu juga sebenarnya datang dari Afrika. Jadi raja yang datangnya dari Afrika. Nah, ini hanya untuk menggambarkan bahwa orang Yahudi maupun Nasrani ya silih berganti, saling menguasai. Nah, di sini ayat-ayat yang diturunkan ditujukan kepada kaum Yahudi yang di zaman turunnya Al-Quran ya, adalah untuk menerangkan tentang kesatuan umat. Ya. Saya ulangi, yaitu untuk menerangkan tentang kesatuan umat dan bahwa segala cobaan atas diri mereka berupa kebaikan, keburukan, dan nikmat serta derita yang dialaminya hanyalah dimaksudkan untuk menyatakan kepada generasi mudanya apa yang terjadi sebelumnya, agar manusia seluruhnya menyadari bahwa semua umat saling bertanggung jawab satu sama lain. Jadi sekedar tambahan bahwa
Sebenarnya Al-Quran turun ini untuk mengingatkan kembali bagi kaum Yahudi dari Bani Israel yang ada para nabinya, di antaranya Nabi Musa yang mendapatkan kitab Taurat. Yang isi Al-Quran juga ada kandungan-kandungan isi Taurat. Artinya untuk mengingatkan mereka bahwa apa yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa juga terkandung dalam Al-Quran. Ini biar tidak salah paham. Ada orang-orang Indonesia yang memprotes bahwa Al-Quran harus direvisi karena isinya ada kutipan dari Bible, ada kutipan dari Taurat. Ini orang nggak paham. Ya, Al-Quran memang datang untuk menyempurnakan apa yang sudah pernah diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud dengan Zaburnya. Jadi model Al-Quran dari sisi cara bacanya itu sebenarnya model Zabur, yaitu Nabi Daud. Nabi Daud dengan kemerduan suaranya itu membaca Zabur yang isinya puji-pujian. Jadi model bacaan Al-Quran model Zabur, isinya ada kandungan dari Taurat dan Injil. Nah, jadi lengkap sebenarnya. Al-Quran itu sebenarnya lengkap apa yang diturunkan nabi-nabi terdahulu. Nah, ini untuk jamin pelajaran. Artinya umat Islam itu datang bukan untuk mengusir Yahudi awalnya, bukan untuk mengusir Nasrani, tapi mengingatkan mereka untuk kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada ajaran nabi-nabi yang telah membawa kitab suci itu. Nasrani dengan Nabi Isa membawa Injil, kembalilah sesuai dengan isi Injil. Kepada Yahudi, kembalilah kepada isi Taurat. Jadi Al-Quran ini pengingat sebenarnya, tapi kadang malah ditolak, ya, dianggap Al-Quran tidak benar, ya, atau bukan wahyu dan lain sebagainya. Nah, ini kesalahpahaman dari pihak Yahudi maupun Nasrani. Kemudian kita ingin melanjutkan keterangannya. Jadi agar manusia seluruhnya menyadari bahwa semua umat saling bertanggung jawab satu sama lain, bahwa kebahagiaan dan kesenangan perseorangan bertalian erat dengan kebahagiaan dan kesengsaraan semua individu, serta setiap orang akan terkena bencana bila perbuatan dosa sudah merata kepada seluruh umat, meski dia sendiri tidak melakukan, sebagaimana firman-Nya dalam Quran, ya, surat 8 ayat 25. Nah, ini hanya sekedar untuk mencocokkan. Jadi Al-Quran yang menyebutkan, ya, di surat ke-8 surat Al-Anfal ayat 25. Di situ disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaqu fitnah la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Nah, ini juga menjadi pengingat kenapa pentingnya dakwah, kenapa kita harus selalu mengajak kebaikan kepada orang lain. Karena bila mana lingkungan kita, masyarakat yang ada berbuat zalim secara massal,
berbuat dosa, maksiat dan lain sebagainya, kita yang baik kalau diam, kalau kemudian Allah menghendaki adab, kita bisa kena adab itu juga, kena dampaknya. Nah, karenanya jangan sampai kita membiarkan kemaksiatan, jangan membiarkan perbuatan yang melanggar aturan, karena itu untuk kepentingan bersama, satu dengan yang lain saling terkait. Nah, itulah kenapa dianjurkan untuk mengajak kebaikan. Karena kalau kita cuek, ya bahasa kita urusanmu, gitu kan. Kamu bermaksiat, berdosa ditanggung sendiri, kamu nggak ingat Allah juga urusan pribadi dan seterusnya. Jangan dipikir itu adalah kebaikan. Justru ketika kita diam, itu bisa berdampak kepada kita sendiri. Ya memang kita sudah berbuat baik, kita menjadi orang soleh, kita menjadi orang ahli ibadah, itu satu prestasi. Tapi jangan lupa sekitar kita, lingkungan kita, masyarakat yang ada, kalau kemudian mereka berbuat kezaliman, kemaksiatan dan dosa secara berjamaah, itu jangan dipikir kita tidak kena dampaknya. Nah, ini sebagai pengingat. Maka kenapa kemudian Al-Quran juga mengajak orang Yahudi untuk kembali kepada ajaran yang benar? Karena bisa jadi yang melanggar orang Yahudi, sementara di situ ada umat Islam. Kalau saja Allah menghukum orang Yahudi dengan azab yang ada, maka umat Islam bisa kena dampaknya juga karena kemaksiatan Yahudi, lalu Allah mengadab. Nah, ya ini contoh, umpamanya ini tadi barusan Pak Budi menyinggung kebakaran di Los Angeles itu. Jadi kan kebakaran yang menimpa siapa saja, ya termasuk masjid umpamanya. Tidak berarti kalau masjid selamat dari kebakaran, ya karena memang sekitarnya terbakar, wajar saja kalau kemudian masjid terbakar. Nah, ini hanya sekedar contoh, bukan berarti kita langsung mengatakan itu sebagai adab. Ya bisa saja Allah menghendaki itu sebagai adab, tapi kan untuk menetapkan itu adab juga kita belum bisa memastikan, kecuali kalau ada nabi mendapatkan wahyu bahwa kebakaran itu adalah sebagai adab, itu baru pastian. Kita kan hanya mengkait-kaitkan bahwa itu karma, itu karena ucapan presiden terpilih, ya, yang katanya akan menjadikan negara-negara Arab atau sekitarnya itu akan menjadi neraka, maka sebelum dilantik malah neraka datang duluan ke sana, kan gitu. Padahal presiden terpilih sendiri merasa bahwa kebakaran itu karena kesalahan pihak tertentu, dia merasa tidak bersalah juga, malah nyala-nyalakan orang. Nah, ini terlepas dari apapun penyebabnya dan bagaimanapun terjadi. Artinya kalau ada musibah, yang baik pun kena gitu, yang baik pun kena. Jadi kita juga kadang-kadang terprovokasi seakan-akan wah ini masjid gak terbakar, ya. Terus ini tempat-tempat yang suci tidak terbakar, belum tentu seperti itu. Jadi kalau tahu umpamanya masjid terbakar, kitab suci Al-Quran terbakar, itu bukan juga aib. Ya, namanya lingkungan terbakar lalu dia terbakar wajar gitu. Justru kalau kemudian terbakar lalu beritanya mengatakan tidak terbakar, itu malah berita bohong jadinya. Malah seakan-akan ingin menunjukkan bahwa kalau masjid tidak terbakar, Al-Quran tidak terbakar, lalu disorot, wah ini mukjizat, ini istimewa, ini padahal faktanya terbakar. Nah, ini kan berarti ingin menunjukkan kita baik, tapi cara memberitakan dengan kebohongan. Lalu kita menyebarkan kebohongan itu demi kebohongan, kita terlibat dosa juga. Maka waspadalah, jangan mudah mempercayai berita sebelum fakta. Nah, kita kan bangga sekali
berita masjid tidak terbakar, ini Quran bebas dari sentuhan api, kemudian ini dan itulah yang seakan-akan hanya tempat-tempat suci milik umat Islam yang tidak terbakar. Cek dulu ya. Dan kalau toh terbakar itu wajar gitu, bukan aib juga. Artinya untuk menggambarkan bahwa kalau memang sekitarnya terbakar lalu dia terbakar ya wajar. Ini saja Al-Quran menggambarkan bahwa suatu kaum ketika melakukan kezaliman, kemudian ada orang-orang yang soleh, orang yang baik, lalu azab menimpa kepada orang-orang yang zalim, yang orang soleh pun bisa kena azab itu juga. Jangan kemudian yang soleh selamat, yang zalim kena musibah, belum tentu. Allah sendiri menegaskan bahwa kezaliman itu bisa menyebabkan azab secara menyeluruh, tidak khusus bagi yang kena, bukan khusus bagi orang yang berbuat zalim saja. Nah, ini juga biar kita meluruskan pemahaman. Jadi jangan menantang kita baik lalu merasa pasti kita selamat, yang zalim itu yang celaka. Tidak begitu juga. Jadi ini sudah diinformasikan oleh Allah Ta'ala ya. Tentu kita berharap selamat dari segala musibah dan wabah tentunya. Amin. Jadi ini biar kita juga jangan kemudian kalau orang suci, orang baik mesti tidak terkena. Contoh saja, ini di luar materi ya, untuk mengembangkan pemahaman saja. Ketika umpamanya perang Uhud, Nabi Muhammad SAW pun luka-luka. Bukan berarti kalau Nabi kalau kena panah gak luka, gak sakit, gak berdarah, ya gak begitu. Apakah kemudian kalau Nabi kebal senjata? Ya tidak. Ya, terkesan kalau orang Islam kemudian kebal senjata, ya bebas dari pembunuhan dan sebagainya, belum tentu. Banyak sahabat-sahabat yang juga meninggal ketika perang Uhud, sampai 70 orang. Nabi juga giginya tanggal, ya dadanya juga luka, sakit dan seterusnya. Ini juga untuk menunjukkan bukan berarti kalau orang suci selamat dari berbagai macam wabah dan musibah, belum tentu. Nah, ini untuk menambahkan, di sini juga ditegaskan bahwa setiap orang akan terkena bencana bila perbuatan dosa sudah merata kepada seluruh umat, meski dia sendiri tidak melakukan. Ya, artinya ini orang baik, orang suci, orang soleh, ya ibadah, rajin dan seterusnya, tapi sekitarnya penuh dosa, penuh maksiat, penuh pelanggaran, lalu ada wabah, ada musibah, ada azab. Bisa saja yang soleh juga terkena bencana itu sendiri. Nah, ini juga jangan kemudian menentukan wah mesti orang baik ini selamat. Nanti kalau kebalik jadi repot. Wah, yang zalim malah selamat, yang baik malah celaka. Dalam arti umpamanya ya tadi kayak contoh kebakaran, umpamanya kalau kebakaran yang masjid terbakar, yang gereja tidak terbakar, apa kata orang nanti? Kan akan dibalik-balik jadinya. Atau tempat hiburan yang maksiat malah tidak terbakar, sementara masjid gereja terbakar. Apa kata mereka nanti? Tuh kan, yang katanya suci hancur, malah kita selamat, kan kacau juga nantinya. Nah, ini biar tidak terlalu terlalu berlebihan di dalam menafsirkan satu masalah. Jadi kalau memang ada kemaksiatan, ada kezaliman, memang tugasnya adalah mengingatkan agar tidak berkelanjutan dalam kezaliman. Karena bisa jadi sekitar kita yang berbuat zalim, lalu ada wabah, ada bencana, ada musibah, kita pun kena nanti.
sekalipun kita tidak melakukan. Ini untuk menggarisbawahi saja dan dikaitkan dengan Quran surat Al-Anfal ayat 25. Di dalam sikap saling tanggung jawab, umat akan menjadi maju kebudayaan dan kulturnya, karena mereka akan saling tolong menolong dalam menghadapi kesulitan dan kesusahan hidup, sehingga segala beban terpikul di antara warga umat. Selanjutnya huruf E, dan kami naungkan awan di atasmu. Ini ayat 57. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam, dan kami naungkan awan di atasmu. Yang demikian itu terjadi ketika mereka keluar dari Mesir, menyeberangi Laut Merah. Ingat yang kita baca ayat berkaitan dengan Bani Israel. Ya, Bani Israel nenek moyangnya asalnya dari Palestina. Lalu mereka hijrah ke Mesir dan bertahun-tahun ya setelah mereka di posisi yang zona aman, tiba-tiba penguasa Mesir Fir'aun ini mulai ya berbuat zalim terhadap Bani Israel, yang pada akhirnya Nabi Musa alaihissalam sebagai tokoh ya, penyelamat dari kezaliman Fir'aun dengan mengajak pindah atau keluar dari Mesir untuk menuju ke Palestina. Nah, dalam perjalanan itu Allah memberi naungan berupa awan ya. Jadi wa dhallalna 'alaikumul ghamam, dan kami naungkan awan di atasmu. Ini untuk menggambarkan Bani Israel, khususnya di kalangan Yahudi, itu mendapatkan keistimewaan. Nah, ini juga biar kita jangan gagal paham. Wah, masa ini orang-orang Yahudi mendapatkan naungan dari Allah? Iya, waktu itu pengikut Nabi Musa itu mengikuti ajaran yang benar, ya. Dan di situ ada Nabi Musa, ya, ada Nabi Musa, yaitu mendapatkan naungan awan. Nah, jadi yang sering kita dapatkan cerita adalah ketika Nabi Muhammad SAW di masa kecilnya, ketika masih sekitar usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW yang saat itu belum jadi nabi, diajak oleh pamannya yang kita kenal dengan Abu Thalib mengajari bagaimana cara berdagang. Lalu dagangnya ke Syam. Nah, Syam itu meliputi Syria, Lebanon, kemudian Yordania, dan juga Palestina. Nah, di situ adalah tempat-tempat perdagangan. Nah, dalam perjalanannya Muhammad muda, Muhammad yang remaja masih 12 tahun, itu ada al-ghamam, awan yang menaungi dalam perjalanannya. Nah, itu menggambarkan semacam mukjizat sekalipun belum jadi nabi. Nah, cuma itu diceritakan dalam banyak kisah sirah nabawiyah. Nah, tentu dalam Al-Quran tidak ada cerita itu karena peristiwanya sebelum jadi nabi. Nah, sementara di sini malah justru naungan awan ditujukan kepada mereka Bani Israel. Dan ini satu kenikmatan yang harusnya mereka syukuri, karena nenek moyang mereka ternyata mendapatkan anugerah, ya, yaitu berupa naungan awan. Dan ini dalam proses menyeberangi Laut Merah, tinggal di gurun pasir yang sangat panas. Setelah mereka mengadu kepada Nabi Musa alaihissalam, lalu Allah mengirimkan awan
menaungi mereka sampai mereka masuk ke daerah yang dijanjikan, singkatnya Palestina. Nah ini jadi memang secara catatan sejarah ya Palestina dihuni oleh Bani Israel. Ya Bani Israel yang tentunya mereka di jalan yang benar, yaitu di bawah naungan pimpinan Nabi Musa alaihissalam. Ya, memang Bani Israel turun-temurun di Palestina. Ini tidak bermaksud nanti menjadi masalah ya. Secara sejarah memang begitu. Israel adanya di Palestina. Nah, kemudian menjadi konflik ya antara tiga agama, antara Israel, kemudian Israel itu yang mengaku sebagai Yahudi, dan kemudian umat Nasrani. Sebenarnya umat Nasrani juga Israel ya. Jadi makanya kadang orang Kristen dengan orang Yahudi mereka saling mendukung keberadaan Zionis Israel yang ada di Palestina itu. Nah, sementara umat Islam mulai menjadi penguasa atau pemegang kekuasaan dan memegang kunci Masjidil Aqsa itu di zaman Umar bin Khattab. Jadi datang belakangan. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup pun Palestina masih dikuasai oleh orang Nasrani yang memang kalau diurut mereka Bani Israel. Ya, ini hanya sekedar bicara sejarah, bukan masalah kita kait-kaitkan dengan Palestina sekarang. Ya, ini hari-hari ini juga orang-orang Palestina merasa riang gembira karena ternyata efek dari kebakaran itu membuat segera diadakan gencatan senjata. Walaupun kita juga tidak yakin betul terhadap Zionis yang kadang-kadang gencatan senjata, tapi juga nanti melakukan kejahatan juga gitu. Jadi agak sulit mempercayai Zionis itu. Seperti halnya gencatan senjata dengan Hizbullah di Lebanon, tapi kemudian mereka melucuti senjatanya orang-orang Lebanon itu ya, dari Hizbullah dan seterusnya. Kadang-kadang itu yang kita tidak yakin. Mereka mengadakan gencatan senjata karena donasi atau uluran bantuan dari Amerika berkurang, karena ini lagi fokus urusan kebakaran ini ya. Kemudian juga di internal Israel ya, kita lebih suka menggunakan istilah Zionis saja, karena kalau Israel nanti memang dikaitkan dengan Bani Israel, memang aslinya di situ gitu. Jadi Zionis ini juga internalnya mereka lagi pada ribut ya. Jadi malah tentara-tentara IDF sendiri mulai banyak yang tidak siap perang karena merasa bahwa perangnya ini bukan untuk kepentingan negara, tapi kepentingan perseorangan. Dalam hal ini adalah Benyamin Netanyahu untuk kepentingan politiknya. Ini sedikit bicara politik Israel, Zionis gitu. Jadi akhirnya mereka banyak yang tidak mau melanjutkan untuk perang. Nah ini akhirnya dengan gencatan senjata ini untuk mendamaikan suasana atau menenteramkan suasana yang ini menguntungkan bagi orang-orang di Gaza, biar mereka bisa hidup tenang, karena terus dibombardir, banyak yang syuhada di sana. Ya, jadi ini sisipan-sisipan berkaitan dengan peristiwa. Kemudian huruf F, dan kami turunkan manna dan salwa kepadamu. Ini adalah terjemahan dari wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Ya. Pemberian Allah kepada hambanya sering disebut menurunkan. Jadi anzalna, di dalam Al-Quran ada istilah nazala, anzala, kemudian nazzala, yaitu menurunkan. Jadi kadang-kadang Al-Quran turun atau diturunkan itu kadang pakai anzala juga, seperti surat Al-Qadar yang kita hafal
inna anzalnahu. Sesungguhnya kami menurunkannya, yaitu Al-Quran, menggunakan kata anzalna. Tapi di lain ayat menggunakan nazzal, ya, bahwa Allah menyatakan inna nahnu nazzalna, ya, sungguhnya kami menurunkannya. Sama, secara terjemah itu menurunkan, cuma redaksinya kadang anzala, kadang nazzala, tapi kadang juga nazala. Nah, itu intinya menurunkan. Lalu apa maksudnya? Nah, di sini ingin menegaskan bahwa menurunkan. Nah, ini seperti contohnya dalam firman Allah, ya, Quran surat 57 ayat 25. Ya, kalau tadi surat ke-8 ayat 25, sekarang ayat surat 57 ayat 25 juga. Jadi surat 57 dalam Al-Quran itu adalah surat Al-Hadid, ya. Dalam surat Al-Hadid, ya, ayat 25 disebutkan kata wa anzalnal hadid, ya. Atau sebelumnya juga wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan. Jadi ada dua kata anzalna yang disebutkan dalam satu ayat. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan raja keadilan. Kemudian liyaquman nas bil qisti, agar manusia dapat berlaku adil. Lalu kata anzalna disebut lagi wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u linnas wa liya'lamallahu man yansuruh wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Dan kami, ya, menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Jadi di sini menggunakan anzalna, tapi terjemahannya menciptakan, ya. Dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Nah, ini dikaitkan kata menurunkan. Nah, orang-orang Yahudi mengatakan bahwa manna, ya, ini turun kepada mereka seperti turunnya embun dari sejak terbit fajar sampai terbit matahari. Lalu datang burung-burung puyuh, ya, mengambilnya, sehingga tiap-tiap burung ini mengambil secukupnya sampai untuk makan besoknya. Jadi artinya di sini disebutkan kata al-manna wasalwa, yaitu tidak diterjemahkan secara langsung, yaitu kami menurunkan manna dan salwa kepadamu. Nah, padahal di sini ingin mengkaitkan bahwa Allah memberi rezeki, yaitu tadi berupa burung, ya. Jadi sayang di sini tidak diperpanjang keterangan apa itu al-mannanya itu. Jadi apa yang mereka dapatkan, cuma hanya menyebutkan bahwa tadi orang-orang Yahudi, ya, mengatakan bahwa manna ini turun kepada mereka seperti turunnya embun. Nah, jadi sayang tidak ada
penjelasan lebih lanjut ya, berkaitan dengan mana tadi ya. Coba sebentar, saya ingin menambahkan. Masih ada berapa menit nih waktunya? Masih ada 10 menit ya. Sebentar, tafsir terkait dengan surat ini. Surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 57. Ya, jadi untuk menambahkan keterangan saja bahwa apa yang terkandung di dalam kata manna dan salwa. Jadi dalam keterangan di sini kata manna itu ada beberapa pengertian dalam Al-Quran, yaitu pemberian, nikmat, kurnia, sesuatu yang didapati dengan gampang, embun manis. Jadi digambarkan kalau tadi bahwa yang namanya manna langsung kepada kata embun ya. Kemudian kata salwa ada mempunyai beberapa makna, yaitu penghiburan burung puyuh ya. Pendeknya, manna dan salwa itu sebagian dari pemberian Allah kepada Bani Israel di dalam perjalanan mereka ya, tadi dari Mesir menuju ke Palestina. Jadi dalam perjalanan itu tadi ada awan, kemudian ada embun, bahkan ada burung ya. Dan itu untuk modal makanan. Jadi awan itu biar tidak terasa panas karena melewati jalur yang penuh dengan gurun pasir yang panas. Kemudian pagi tampak embun itu untuk menambah kesejukan ya, ibaratnya kalau kita di ruangan ada AC-nya lah. Jadi mereka di pagi hari mendapatkan embun sehingga terasa adem karena perjalanan yang cukup panas dan jauh. Nah, datang pula burung-burung dan itu terjemahnya burung puyuh nah, jadi digambarkan tadi bahwa manna itu awan turun kepada mereka seperti turunnya embun dari sejak terbit fajar sampai terbit matahari. Lalu datang burung-burung puyuh ya. Nah, ini mengambilnya sehingga tiap-tiap burung ini mengambil secukupnya sampai untuk makan besoknya. Ini malah burungnya yang mengambil awan ini. Ya, mestinya kan mereka yang mendapatkan burung itu. Makanya pada huruf F lanjutannya yaitu ayatnya kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah makanan yang baik-baik yang telah kami karuniakan kepadamu. Kami berkata kepada mereka, makanlah. Jadi seakan-akan Allah berfirman memerintahkan kepada Bani Israel ya kulu ya, makanlah dari rezeki yang baik itu. Nah, kemudian ini penulis tafsir ini yaitu Syekh Ahmad Mustafa Al-Marawi mengutip dari kitab Injil. Ya, di sini disebutkan dalam kitab Keluaran. Nah, kata Keluaran itu salah satu nama judul kitab di Injil ya. Itu kitab Keluaran. Nah, istilahnya Keluaran. Dikatakan mereka makan manna selama 40 tahun. Wah, kok tadi manna kan digambarkan sebagai embun, tapi ini disebutkan makan manna selama 40 tahun. Dan rasanya seperti roti, nah ini dipoles madu. Nah, dan ini sebagai ganti roti.
karena mereka diharamkan makan buah-buahan dan sayur. Nah, ini repot juga ya. Gak boleh makan buah, gak boleh makan sayur. Tapi tadi ada mana dan salwa tadi. Jadi awan dan juga burung ini. Tapi malah yang disebutkan makan mana. Mana kan seharusnya diminum ini. Allah ini kok bisa kata mana tadi kan lebih kepada embun, sementara salwa itu diartikan burung puyuh. Nah, ini. Jadi bisa jadi maksudnya adalah makan burung puyuh yang tadi ada semacam embun yang mungkin seakan tadi digambarkan seakan roti dipoles madu. Allah ini kita bayangkan makan burung puyuh aja. Nah, ini. Dan ini sebagai ganti roti. Nah, kemudian ini diambil dari kitab Keluaran. Jadi lebih digambarkan di dalam Injil, yaitu kata makan selama 40 tahun itu cukup panjang, cukup lama. Kemudian terakhir di huruf G ini sebagai penutup ya, di akhir ayat, wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Dan mereka tidaklah berbuat aniaya kepada kami, akan tetapi mereka menganiaya terhadap dirinya sendiri. Kekafiran mereka, itu Bani Israel, kepada nikmat yang telah begitu banyak hanya berarti malapetaka bagi diri mereka sendiri. Karena hal itu berarti mengundang azabku, kata Allah, serta terputusnya rezeki yang diberikan kepada mereka tanpa biaya dan susah payahnya. Ini sekaligus mengingatkan kita, kalau sudah banyak mendapatkan nikmat dan rezeki, perbanyak syukur. Nah, ini biar jangan seperti Bani Israel ini. Jadi kalau orang kok banyak nikmat yang didapat tapi kurang bersyukur, ya mirip Bani Israel tadi. Nah, ini. Ayat ini mengisyaratkan bahwa setiap tuntutan atau perintah Allah kepada hambanya hanyalah berguna bagi kepentingannya sendiri, dan setiap larangan Allah kepadanya hanyalah menghindarkan bahaya yang menimpa dirinya. Nah, ini sebagai pelajaran ya untuk semua umat manusia, dan ini juga ayatnya memang berkaitan dengan Bani Israel, tapi jangan lupa ini juga untuk pengingat umat Islam. Jadi apa yang Allah perintahkan, katakanlah sholat ya untuk umat Islam, ini jangan berpikir bahwa sholat itu untuk kepentingan Allah. Sholat itu untuk kepentingan manusia itu sendiri, khususnya umat Islam. Dan sebenarnya sholat juga diperintahkan kepada umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, dan juga umat Nabi Muhammad SAW. Semuanya ada sholat. Jadi sholat itu sendiri mau ditinjau dari sisi ibadah hablum minallah, justru sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kepentingan untuk manusianya itu sendiri. Dan dengan sholat ya secara gerakan orang mengkait-kaitkan sebagai kesehatan, seakan sebagai olahraga. Nah, ini kalau tidak dikaitkan dengan hablum minallahnya, tapi dari sisi hikmahnya, gerakan angkat tangan ini seperti orang senam, ya kan, ruku, sujud, dan seterusnya gerakan-gerakan dalam sholat. Itu kalau mau dikaitkan, itu ibaratnya senam, dan itu untuk kesehatan bagi orang yang sholat itu sendiri. Jadi biar kita melihat sisi perintah Allah adalah tujuannya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Nah, itu dengan pendekatan maqasidus syariah. Apa sih tujuan syariat untuk umat ini? Nah, demikian pula larangan. Jadi ketika Allah melarang sesuatu, katakanlah mengharamkan khamr,
itu untuk kepentingan manusia itu sendiri, biar tidak rusak tubuhnya, tidak rusak akal pikirannya ya. Jadi untuk kepentingan manusia, makanya Allah melarang khamr karena berbahaya. Ini hanya salah satu contoh. Jadi bukan kemudian orang mendapatkan larangan ini merasa untuk kepentingan Allah, bukan. Memang secara hukum Allah melarang, maka siapa yang melanggar berdosa, iya. Tapi ingat, tujuan kenapa Allah melarang itu untuk kepentingan manusianya itu sendiri. Dalam hadis qudsi disebutkan fakullu amal ibni adam lahu aw alaihi. Ini untuk menegaskan bahwa setiap amal anak Adam manfaat dan madaratnya kembali kepadanya. Demikian. Dan terakhir, ini sejiwa dengan firman-Nya dalam Quran surat kedua, yaitu surat Al-Baqarah yang di akhir ayat, yaitu ayat 286, dan juga surat ke-53 ayat 39. Silakan nanti bisa dicek, tapi sekedar untuk penutupan, yaitu surat yang ke-53 itu bisa kita cek dulu untuk penutupan. Surat ke-53 yaitu surat An-Najm ayat 39. Disebutkan wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Jadi apa yang dilakukan, yang baik kembali kepada dirinya, buruk pun akan kembali kepada dirinya. Demikian, mudah-mudahan dengan membaca ini termotivasi kita untuk lebih baik. Hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan insya Allah esok lebih baik dari hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi